Halo Sobat Bumantara, selamat datang di Bumantara News, tempat kita menjelajahi budaya dan sejarah Nusantara yang kaya dan menakjubkan. Saya Najwa Alifa, dan di episode kali ini kita akan melihat bagaimana seni tradisional tetap hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi yang begitu cepat. Tepatnya di Sanggar Pranakesuma Aji yang berlokasi di Desa Jepun, Tulung Agung. Sanggar ini menjadi ruang kreatif bagi anak-anak muda dalam menjaga tradisi lewat seni, sekaligus menjadikannya bagian dari kehidupan masa kini. Untuk itu kita sudah terhubung dengan rekan saya Zida yang saat ini berada langsung di lokasi kegiatan Sanggar Pranakesuma Aji. Zida, silakan laporannya. Modernisasi bukan alasan untuk meninggalkan tradisi. Di tengah perubahan zaman, ada generasi yang memilih untuk kembali kepada warisan budaya Nusantara. Bersama Sanggar Pranakesuma Aji, mereka merangkai masa depan tanpa meninggalkan tradisi dan budaya leluhur. Berlokasi di Jepun, Tulung Agung, Sanggar Pranakesuma Aji menjadi tempat belajar dan menjaga budaya bagi anak-anak dan remaja sekitar. Didirikan pada tahun 2012 oleh seorang seniman lokal, sanggar ini hadir sebagai jembatan antara generasi muda dan warisan leluhur mereka. Tidak ada kata terlalu muda untuk mencintai budaya. Anak-anak dan remaja datang membawa semangat dan rasa ingin tahu akan seni dan budaya. Sanggar Pranakesuma Aji membuktikan bahwa kemajuan tak harus berarti meninggalkan tradisi dan budaya. Justru dari tradisi lahir generasi yang lebih kuat, lebih peka dan lebih mencintai tanahnya. Sanggar ini berdiri sebenarnya sudah 13 tahun yang lalu. Jadi kurang lebih 13 sampai 14. Jadi kalau dihitung dari 2025 ini itu berarti di tahun sekitar berapa ya, kurang lebih ya 2011 atau 12-an gitu, sekitar 11 atau 12-an seperti itu. Dan menjadi Sanggar Seni Pranakesuma Aji itu sebagai sanggarnya itu sudah 10 tahun ini. Jadi itu kalau dulu namanya paguyuban. Jadi bedanya paguyuban sama sanggar, kalau paguyuban itu kumpulan atau sekedar alumni dari Pak Andi yang berdedikasi di SD Negeri 1 Jepun, itu murid-muridnya yang lulus dari SD itu kita kumpulkan, saya kumpulkan. Tapi 3 tahun setelah itu kita mendirikan sanggar karena anak-anak yang SD itu sudah besar gitu. Akhirnya kita bentuk Sanggar Seni Pranakesuma Aji. Latar belakangnya dari paguyuban tersebut sebenarnya Pak Andi ingin menciptakan, atau bukan menciptakan, tetapi ingin mengumpulkan anak-anak atau murid-muridnya Pak Andi yang dari SD Negeri 1 Jepun itu untuk dibikin sebuah wadah atau komunitas anak-anak seni, sebenarnya seperti itu. Akhirnya hingga seperti sekarang ini. Harapannya Pak Andi yang utama adalah itu untuk mencintai seni tradisi, khususnya seni tradisi dari Kabupaten Tulung Agung, itu yaitu reok kendang, jaranan dan lain sebagainya, dan iban dan lain seperti itu. Harapannya anak-anak muda di zaman sekarang ini tidak lupa akan kesenian tradisi daerah. Sangat penting karena anak-anak zaman sekarang itu sudah terlalu banyak dimasuki teknologi, khususnya seperti itu ya. Jadi budaya-budaya barat atau budaya-budaya luar yang mana sudah berpengaruh pada budaya di Indonesia seperti itu. Dengan kecintaan terhadap seni tradisi atau budaya lokal pastinya seperti itu setidaknya kita tetap melestarikan warisan budaya Indonesia, sudah jelas itu. Dan siapa lagi kalau bukan anak daerah untuk melestarikan kesenian daerah tersebut.
Di tengah hiruk-pikuk modernisasi, Sanggar Prana Kesuma Aji menjadi pengingat bahwa tradisi adalah kekuatan, dan selama ada yang menjaganya, tradisi dan budaya itu akan tetap bernafas, tumbuh, dan hidup. Dari Tulungagung, saya Zida melaporkan untuk Anda. Terima kasih Zida atas laporannya. Sobat Bumantara, dari Sanggar Prana Kesuma Aji kita belajar bahwa melestarikan budaya tidak harus berarti menolak kemajuan, melainkan menanamkan nilai-nilai luhur dalam setiap langkah kita hari ini. Melalui aktivitas kreatif, seni tradisional bisa tetap relevan dan terus hidup di tengah masyarakat yang semakin dinamis. Saya Najwa Alifa, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Bumantara News, karena budaya punya cerita.